Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai offer dalam CPA marketing. Kita masuk ke bagian yang cukup inti dalam bisnis ini, mengenal offer. Jadi apa itu offer? Offer adalah pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang disediakan oleh CPA Network. Dan jenis-jenis offer itu banyak sekali. Eh, tapi secara umumnya itu ada 8 gitu ini. Kita akan mengenal satu-satu. Yang pertama, email atau zip submit, survei, download install, form submit, SOI, DOI, pin submit, retire, dan sales. Apa itu ke-8 jenis-jenis offer dalam CPA network atau dalam business cost per action? Pertama, kita mengenal email atau zip submit. Email atau zip submit adalah sebuah offer atau tawaran pekerjaan di mana kita ditugaskan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa di mana nanti kita diwajibkan untuk mencari orang yang bersedia untuk memasukkan alamat email dia atau kode pos tempat tinggal mereka. Nah, untuk apa? Ini biasanya dilakukan oleh pengiklan yang menginginkan produknya dicoba atau yang menawarkan suatu produk baru kepada pelanggan. Oleh karena itu, mereka meminta alamat email atau kode pos untuk mengirimkan barang. Seperti itu. Biasanya, offer dalam bentuk email zip submit ini pengguna internet yang menjadi sasaran kita itu tidak hanya memasukkan email atau zip submit, tapi juga bisa saja dengan mengerjakan survei seperti itu. Tapi kalau email zip submit pada dasarnya adalah ketika orang memasukkan email atau memasukkan kode pos mereka, kita mendapatkan uang. Nah, itu. Ini salah satu contohnya adalah offer dari Cool Saving Lay's Sample. Nah, dengan deskripsi, dapatkan sebuah sampel Lay's Potato Chips, makanan ini. Nah, kita lihat di sini ciri-cirinya email submit dengan bayaran hampir $2. Seperti itu. Singkat. Kalau survei, ya kita ditugaskan untuk mencari orang yang akan mengerjakan sebuah survei dan sebagai imbalan dari orang mengerjakan survei tersebut, orang tersebut akan mendapatkan penawaran-penawaran eksklusif atau menarik. Ini jadi seperti tawar-menawar. Jadi jika mereka mengerjakan survei, mereka akan mendapatkan produk-produk menarik atau tawaran menarik. Nah, survei ini bayarannya lebih tinggi biasanya dari email atau zip submit. Nah, ini survei yang menargetkan ibu-ibu, Moms Opinion Award untuk US. Bayarannya $2,4 sekali untuk orang yang mengerjakan survei. Kalau download install ini adalah biasanya aplikasi. Jadi kita akan menargetkan orang yang memiliki suatu aplikasi tertentu atau ingin kita menargetkan orang untuk mendownload aplikasi tertentu. Salah satunya ini adalah menargetkan pengguna dari iOS dengan nama aplikasi AppFly, App Wall. Nah, seperti ini. Namun bayaran download atau install ini karena relatif mudah mempromosikannya, bayarannya kecil, seperti ini $0,38 install. Jadi setiap orang mendownload atau menginstal suatu aplikasi, kita akan mendapatkan uang. Seperti itu. Kalau form submit ini sebuah offer di mana kita akan mendapatkan bayaran jika ada seseorang yang melakukan pendaftaran dengan mengisi sebuah formulir form submit. Seperti ini contohnya. Ini ada formulirnya di sini. Jika formulir ini selesai diisi, dilengkapi dengan data-data dari pengguna internet yang kita cari, nah, maka kita akan mendapatkan uang jika orang memasukkan mendaftar atau form submit mengisi form ini. Bayarannya lumayan tinggi, ini bisa lihat $35. Nah, kalau SOI itu artinya single opt-in, sedangkan DOI itu double opt-in. Apa itu SOI DOI? SOI DOI adalah offer di mana sama mirip dengan form submit, tapi di sini kita mendaftar untuk suatu website yang sederhana, dalam artian tidak panjang seperti form submit. Form submit biasanya yang diisinya cukup banyak, sedangkan SOI DOI ini sedikit. Nah, ini contohnya, ini offer dari DOI, double opt-in, SOI. Apa bedanya? Single opt-in artinya kita hanya mempromosikan offer tersebut dan mendapatkan bayaran jika orang hanya mendaftar saja tanpa memverifikasi alamat email. Nah, sedangkan double opt-in artinya harus memverifikasi alamat email. Nah, seperti
contohnya saja lah kita mendaftar Facebook. Mendaftar Facebook kita perlu verifikasi. Nah, jadi kalau kita perlu verifikasi, kalau dalam bisnis CPA, jika ada offer yang butuh verifikasi email seperti itu, maka disebut double opt-in. Sedangkan kalau tidak perlu, kalau cuma mendaftar saja, itu bisa single opt-in. Bayarannya jelas lebih tinggi double opt-in karena lebih susah untuk mengerjakan offer, untuk mempromosikan offer ini. Susah untuk mencari orang yang mau mendaftar sampai memverifikasi alamat emailnya. Ya, ini beda. DOI $3,5, sedangkan SOI $1,10. Kalau pin submit adalah offer di mana kita akan mendapatkan bayaran jika ada seorang pengguna internet yang memiliki telepon genggam dan dia memasukkan sebuah pin yang dikirim dari sebuah penyedia layanan atau penyedia konten atau pengiklan seperti ini. Contohnya, jadi ini ada sebuah lagu, song seperti itu, senada dering, dan untuk mendapatkan nada dering ini orang harus memasukkan nomor teleponnya. Kemudian penyedia nada dering atau ringtone ini akan mengirimkan kode tertentu PIN 3 angka atau 4 angka ke HP ke telepon genggam pemilik dan akan diverifikasi. Jika diverifikasi dan pengguna tersebut berlangganan, maka akan terjadi, kita akan mendapatkan bayaran. Bayarannya cukup besar, $14 seperti itu. Kalau free trial adalah offer di mana kita mempromosikan produk uji coba seperti itu. Jadi produk yang dalam masa uji coba. Nah, free trial ini sedikit lebih sulit dipromosikan seperti halnya pin submit karena pengguna harus mengeluarkan sedikit uang seperti itu dengan mencoba sebuah produk. Biasanya dengan memasukkan alamat kartu kredit. Nah, seperti ini, lihat credit card submit. Jadi kita akan mendapatkan bayaran jika orang memasukkan data kartu kreditnya seperti itu berlangganan, walaupun hanya sekedar mencoba. Bayarannya lumayan besar. Kalau sales artinya ini seperti affiliate marketing biasa. Jadi kita promosi barang langsung kita jual seperti itu. Nah, produknya salah satunya itu anti-aging, penuaan, produk anti penuaan. Nah, bayarannya tinggi. Dan kita mendapatkan bayaran jika produknya terjual seperti itu. Ini yang paling sulit dilakukan. Nah, dalam CPA marketing ada dua kelompok offer, biasanya ada incentivize. Apa itu incentivize? Incentivize itu adalah offer yang boleh dipromosikan dengan menggunakan insentif. Apa itu insentif? Insentif itu bisa berupa uang, poin, konten, file, password, dan lain-lain. Misalnya tadi kita menggunakan survei. Survei adalah salah satu contoh dari incentivized offer, artinya kita boleh merayu orang untuk mengerjakan survei dengan memberikan misalnya poin, konten, file, password, dan lain-lain. Sedangkan non-incentivized offer adalah offer yang tidak boleh dipromosikan dengan menggunakan insentif apapun. Kita lihat misalnya contohnya di sini. Kalau yang tadi ini mengenai survei, kita lihat di sini ada insentif may incentivize except for point. Artinya kita boleh memberikan iming-iming kepada orang untuk mengerjakan survei ini kecuali dalam bentuk poin, tidak boleh dalam bentuk poin. Jadi setiap offer memiliki ketentuan berbeda-beda apakah boleh menggunakan insentif atau tidak. Nah, lain halnya dengan install yang tadi. Kalau install ini kita lihat boleh dipromosikan tapi dengan poin. Nah, beda ya. Jadi setiap offer memiliki perbedaan antara boleh atau tidak memberikan insentif. Hari ini cukup sekian mengenai pembahasan offer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.